Halo, apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman ya. Oke, bagaimana kondisi market saat ini, teman ya, setelah Bitcoin dibanting hingga level 89.000 ya. Ternyata di level situ banyak demand yang memungkinkan atau memicu pergerakan naik yang cukup signifikan untuk Bitcoin saat ini. Nah, di sama kali ini teman kita akan coba untuk pantau price action-nya seperti apa kondisinya, dan kita nanti akan coba lihat sedikit sentimen-sentimennya seperti apa untuk Bitcoin, teman ya. Dan di sini gue langsung aja untuk masuk ya, teman, di CMC, teman ya. Kita lihat tuh di sini teman, untuk Bitcoin saat ini berada di level 94. Jadi kemarin kan dia sempat kebanting ya, kebanting sampai di 89 kalau nggak salah ya, sama 89.000 US dollar, dan habis itu mencuak naik lagi, teman. Tapi yang di sini bukan itu yang gue fokuskan, tapi kalian bisa lihat di sini. Ya, lagi-lagi kita lihat dominasi market cap Bitcoin ini malah lebih besar daripada minggu kemarin. Kalau kita kemarin ngebahas Bitcoin minggu kemarin ya, kita ngebahas Bitcoin tuh dominasi market cap-nya ada di level 56. Dan saat ini di 57,3 ya, teman. Jadi orang saat ini lebih berfokus ke Bitcoin. Nah, kalau kita lihat memang sebenarnya kalau kita lihat ya, secara histori kan ini akan ada penurunan drastis ya. Ini di bulan berapa nih? Antara bulan 2 sampai bulan 3. Antara bulan 2 sampai bulan 3 2021 waktu itu ini ada penurunan yang cukup drastis untuk dominasi market cap yang memungkinkan inilah era alcession terjadi. Nah, kalau kita lihat pergerakannya ya, saat ini kan kita tinggal tunggu penurunan aja dominasinya. Kita tinggal tunggu penurunan aja untuk dominasi market cap dari Bitcoin, teman. Tapi nyatanya saat ini kita lihat bareng-bareng bahwa dominasi market cap Bitcoin itu malah tumbuh. Ya, lebih besar daripada minggu kemarin. Artinya apa? Artinya jikalau nanti Bitcoin tergelincir lagi, ini dampaknya akan lebih besar daripada penurunan kemarin. Intinya seperti itu ya. Jadi juga harap hati-hati juga ya. Nah, kemarin juga gue sempat bilang mendekati pelantikan Trump. Gue bilang kemarin apa? Di tanggal-tanggal 14, tanggal 15. Pasti akan ada spekulasi, sudah dimulai. Nah, apakah memang benar Bang? Spekulasi tersebut sudah dimulai. Melihat dominasi market cap Bitcoin saat ini naik tajam, ya kan? Yang menyebabkan kalau kalian lihat Bitcoin dari level 89 ke 94. Dalam kurun waktu 24 jam itu naik pesat, teman. Ya. Nah, di sini ya kita akan coba cek ya. Nah, ini analis by Excel BitBlaze, teman ya. Dia tuh menyatakan bahwa koreksi Bitcoin yang terlihat pada bulan pertama ini ya, melihatkan ini saat ini posisinya setelah halving ya. Secara tren historis seperti ini, teman. Jadi kalian bisa melihat ya, teman. Ya. Dan ini kemarin juga udah gue share di grup tele gua kemarin ya, waktu ini. Jadi memang artinya per Januari memang ada tekanan koreksi ya, sebelum dia mencuat ke atas yang naik cukup tajam ya. Kalau kita lihat di sini ya, di circle kedua, circle ketiga, bahkan saat ini circle keempat ini mengalami hal yang sama ya, teman. Kalau kita lihat per Januari ada koreksi yang cukup lumayan ya, teman ya. Jadi memang sepertinya memang siklusnya seperti ini. Januari ditekan dulu ya, ditekan. Habis itu nanti meledaknya di bulan-bulan 2, bulan-bulan 3 mulai ya. Mulai itu bulan-bulan 2, bulan-bulan 3 itu sudah mulai. Enggak tahu gua bulan 2 awal atau bulan 2 pertengahan atau akhir. Intinya gue pikir melihat secara histori itu memang di Februari ya. Di Februari itu udah start, udah ya, saat ini aja udah mulai start sebenarnya, teman. Tapi memang saat ini masih secara histori dia bergejolak ya, masih bergejolak dan memungkinkan tekanan turun dulu di bulan Januari. Dan ini 3 circle berturut-turut ya. Nah, saat ini apa yang kita harus lakukan? Ya kita wait and see ya.
maksimalkan aset dingin kalian atau uang dingin kalian di aset-aset jagoan kalian ya teman untuk saat ini. Makanya di grup tele bang, apakah ini waktunya serok? Ya kalau punya uang dingin gas ya di aset-aset jagoan kalian teman ya. Yang pasti kalian udah riset lah ya, udah riset secara pribadi teman. Jangan cuma ikut-ikutan gitu ya, jangan ikutan cuma FOMO gitu, jangan. Ya kalian tahu apa yang kalian beli ya, intinya seperti itu. Nah kita akan scroll ke bawah lagi ya. Nah ini ya, ini gue kutip dari Radar Hits teman ya, dimana Trump akan mencabut kebijakan akuntansi kripto yang mengharuskan bank yang memegang aset digital seperti Bitcoin untuk menghitungnya sebagai kewajiban. Jadi Trump mulai memberlakukan kewajiban nih katanya teman ya. Mungkin nanti setelah pelantikan ya, bisa jadi seperti itu. Dan bank-bank besar di ini ada Goldman, ada Morgan Stanley, Citi, dan masih banyak lagi ada JP Morgan dan lain-lain ya. Dan ini Donald Trump diperkirakan akan mengeluarkan perintah eksekutif pada hari pertama masa jabatan mengenai Bitcoin dan kripto. Ini dikutip dari The Washington Post ya teman. Ini berita 6 jam yang dikutip dari majalah Bitcoin ya, atau Bitcoin Magazine teman ya. Jadi gue kemarin kan udah bilang ya, menjelang ya, biasanya menjelang pelantikan, gue kemarin bilang tanggal berapa, 14-15 pasti akan ada spekulasi ya. Itu udah feeling banget teman ya, menjelang seperti itu pasti timbul banyak sekali spekulasi yang bisa nge-push harga dari Bitcoin. Buktinya apa bang? Ya buktinya kalian lihat sendiri, dominasi Bitcoin melonjak tajam, melebihi dominasi di minggu kemarin. Satu. Yang kedua, harga Bitcoin dari turun 89 ke 94, coba kenaikannya kan crazy teman. Meskipun tetap ya di sini Fear and Greed Index dari sektor takutannya ini masih sangat besar. Ya karena dominasi masih dipegang Bitcoin, malah lebih besar daripada minggu kemarin. Artinya Bitcoin bisa tergelincir. Ini tem yang nggak bagus buat altcoin ketika Bitcoin tergelincir lagi. Gitu ya, seperti itu ya. Oke. Dan kalau kita lihat teman, nah ini 5 jam lagi, ini 5 jam yang lalu ya, gue kutip dari Wager.guru teman ya. Di sini kita lihat ya, pelantikan Donald Trump ya akan menampilkan para pemimpin teknologi dan bola kripto yang menghormati sebagian presiden kripto pertama. Jadi gue pikir intinya menjelang pelantikan Trump, gue rasa ini spekulasi yang cukup tinggi banget yang akan terjadi, dan dominasi market cap Bitcoin bisa aja melambung ya, bisa aja melambung. Jadi kalau andai kata nanti setelah melambung kebanting lagi, ya itu yang sangat dikhawatirkan untuk altcoin semuanya. Intinya seperti itu ya teman ya. Ya ada berita senengnya, ada enggak. Dan sebelum nanti kita akan coba lihat price action dari dari Bitcoin ya. Nah saat ini teman ya, ada perayaan Akbar tahun baru 2025 ya di Gate.io, dimana kalian bisa menikmati hadiah super tanpa batas teman. Nah periode acara ini tuh 13 Januari sampai 16 Februari ya. Ini acara apaan sih bang? Jadi acaranya ini ada 3 tugas yang bisa kalian ikuti teman ya. Ada 3 tugas yang bisa kalian ikuti di sini. Ya yang pertama, kalian disuruh untuk mengucapkan selamat tahun baru ya. Kalian bisa ketik di sini aja ya, Happy New Year atau hal yang lainnya. Kalian bisa ketik di sini misalkan nih ya. Oke ya. Kita akan kirim coba. Oke ya, udah terkirim. Jadi kita disuruh kirim ucapan aja sih di sini. Terus habis itu tugas yang kedua, kita itu disuruh ngumpulin ya kayak puzzle. Cuma nanti puzzle-nya itu bisa disusun untuk ngebentuk naga emas gitu ya, gambar naga emas. Nah untuk mendapatkan puzzle gratis ini, kalian bisa selesaikan tugas nih teman, selesaikan tugasnya.
Kayak seperti ya tugas pendaftaran baru di sini ya. Satu peluang dengan mendaftarkan dengan verifikasi identitas, teman ya. Menyelesaikan perdagangan spot dan jumlah berapapun ya. 10 peluang lainnya ketika volume perdagangan spot terakumulasi 5.000 US dollar. Intinya seperti itu, teman. Nah, di sini kalian juga bisa undang teman kalian dan lain-lain ya. Dan di sini juga ada tugas setoran perdagangan, tugas startup and earn, dan sosialisasi, teman ya. Jadi kalian bisa selesaikan tugas ini masing-masing ya. Untuk tugas startup kalian bisa tinggal klaim, learn and earn kalian bisa klik gabung ya. Nanti kalian akan mendapatkan kesempatan atau undian ini, gitu teman ya. Nah, berhubung di sini gue dapat 2 undian, coba kita akan cek ya. Nih, kita klik aja. Kita undi sekarang, teman. Oke, ya. Selamat Anda mendapatkan kartu keberuntungan, teman. Ya, kita balik ke apa sih ini? Oke, semoga Anda mendapatkan tahun baru yang bullish ya. Startup berpartisipasi dalam startup claim token airdrop gratis, teman. Oke, itu seperti itu. Ya. Nah, gue dapat 1, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini dapat 1. Jadi kita itu disuruh ngumpulin puzzle-nya hingga lengkap ya. Nah, ini untuk kartu serbaguna. Ini kartu ini bisa kalian tuker di kartu-kartu yang belum kalian punya. Nah, setelah lengkap kalian bisa klik gabung, maka kalian nanti akan mendapatkan angpau dari Get.io. Ya, ini sampai 16 Februari, teman ya. Angpaunya bisa kalian buka. Itu ya seperti itu, teman ya. Nah, nanti untuk misalkan kalian pengen tahu lebih detailnya, kalian bisa klik panduan di sini. Ya, klik panduan di sini. Nah, klik panduannya di sini nih, ya. Jadi contohnya seperti itu caranya. Ini free ya, ini free. Jadi untuk kalian yang ingin mengikuti acara ini, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja ya. Masuk ke ayo gaskan, mumpung free, teman ya. Banyak sekali event yang bisa kalian dapatkan untuk mengumpulkan hadiah sebanyak mungkin di Get.io, teman. Intinya seperti itu, teman ya. Oke, nah untuk cek hadiahnya kalian bisa cek di hadiah saya di sini. Ya seperti yang gue contohin tadi lah ya. Caranya sesimpel itu untuk mengikutinya ya. Oke. Nanti linknya semua gue sediain semua di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjut teman. Kita akan lanjut untuk melihat bagaimana kondisi dari Bitcoin sekarang, teman. Apakah memungkinkan akan adanya suatu penurunan lagi atau bagaimana gitu, teman ya. Nah, jadi memang secara alurnya, secara alur dari pola-pola pergerakan dari Bitcoin, ya memang saat ini Bitcoin memang harusnya itu naik ya. Tapi kemarin Bitcoin itu kan kebanting cuy ini, lu lihat deh, sampai 89.000 US dollar. Ya, ini bener-bener real, dimana support terkuat sebelumnya kan di 90.91 dan ini udah ke breakdown. Tapi kita lihat di sini di tanggal 18 November 2024 kita melihat ada support juga tuh di level 89. Ya, makanya dia sampai bisa turun. Nah, ini kalau sampai ini nanti bisa kebanting lagi, ini resikonya Bitcoin ya, itu bisa ke 87 ya, 87 sampai 85 lah area-area sini. Jadi cukup rawan banget sebenarnya untuk Bitcoin. Kita tinggal tunggu aja nih nanti spekulasinya seperti apa. Kalau memang memungkinkan spekulasinya bagus, ya gue pikir ini akan memungkinkan akan ada lonjakan harga. Nah, kemarin kan sempat gue bilang bahwa kalaupun nanti ini ada apa namanya spekulasi yang cukup bagus ya, kan kemarin ini gue kasih kotak ini nih, gue kasih kotak hijau ini di antara tanggal 15 kan, kemarin gue bilang seperti itu akan ada kenaikan. Nah, kita lihat ini tanggal 14 sudah mulai naik. Mudah-mudahan menjelang ya, biasanya menjelang itu banyak sekali, gue pikir feeling gue itu banyak sekali spekulasi yang cukup bagus untuk Bitcoin. Jadi dominasi Bitcoin akan naik ya. Ketika dominasi Bitcoin naik, itu bisa memicu lagi untuk Bitcoin naik ya. Ini target gue kemarin gue targetin di 98.500 ya. Dia akan ngarah di 0,618 Fibonacci ya, teman. Nah, ini untuk analisa gue bakal gue ubah ya. Ini Bitcoin masih memungkinkan ke sini, tapi yang perlu ketar-ketir, dominasi market cap Bitcoin itu masih sangat besar, bahkan lebih besar daripada minggu kemarin. Jadi memungkinkan ketika Bitcoin tergelincir sekali lagi, ini akan menimbulkan bantingan yang cukup keras untuk altcoin. Itu seperti itu, teman. Ya, jadi harap hati-hati juga
Ya harap hati-hati juga gitu ya. Jadi pastiin kalau kalian ingin akumulasi ya pas lagi crash-crashnya kayak kemarin tuh udah mulai cicil-cicil ya. Kayak crash-crashnya kemarin, saat ini udah naik ya, tunggu aja koreksi lagi. Intinya seperti itu ya teman. Dan kita akan coba cek ya dari beberapa indikator yang gue pakai ya. Jadi saat ini juga gue lihat memang ini dari MACD time frame 4 jam tapi ya ini ya. Sebentar kita akan coba cek di time frame 1 hari. Nah, dari time frame 1D kita melihat untuk MACD dari Bitcoin ini kita tinggal tunggu waktu aja sih ya. Tinggal tunggu waktu akan ada loncatan harga untuk Bitcoin, teman. Dan kita juga akan lihat dari segi RSI ya. Meskipun RSI-nya itu masih memungkinkan Bitcoin itu bisa kebanting, tapi kalau kita cek ya, kalau kita cek saat ini kondisinya karena dominasinya kena Bitcoin lagi dan memicu ya, menjelang pelantikan Trump itu bisa memicu kenaikan harga ya, gue pikir ini akan ada kenaikan lagi untuk Bitcoin. Tadi target kita di 98 ya, Bitcoin kembali ke 98. Tapi apakah memungkinkan untuk dari segi volumenya saat ini? Nah ini dari segi volume demand-nya ini belum memungkinkan. Per video ini gue buat ini belum memungkinkan untuk Bitcoin naik cukup signifikan, belum. Oke. Jadi kita akan tunggu teman, kita akan menunggu ya untuk bagaimana selanjutnya, karena secara tren memang ini waktunya memang Bitcoin naik ya, dan target kita masih di 98.000 US dollar teman untuk Bitcoin. Oke, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua teman ya. Dan seperti biasa ya, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaksana kalian ini dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini didinamika informasi yang ditahu kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di acara Pantau Market Crypto ini teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.